Shalom saudara semua. Shalom. Senang berjumpa dengan kembali lagi di Rumah Doa malam hari ini. Mari kita dengan segenap hati kita mau datang pada Tuhan, bahwa pujianmu, penyembahanmu yang terbaik di hadapannya. Karena kalau kita percaya bahwa ketika Dia hadir, maka akan terjadi lawatan yang luar biasa. Amin. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah besar seperti Engkau ya Tuhan. Engkau yang senantiasa Tuhan melindungi kami Tuhan. Engkau yang mengerti setiap isi hati kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau dengan sungguh Tuhan, kami rindu Tuhan mengalami hadirat-Mu lebih dan lebih lagi ya Bapa. Mari sembah Dia saudara. Bawa hatimu datang padanya dengan segenap hati kami menyembah-Mu Yesus, Raja kami. Oh haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu. Mari saudara, datang mendekat padanya Tuhan dengan segenap hatimu ya Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi ya Tuhan.
sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Mari sama-sama Tuhan dengan segenap hati menyanyikan. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, kami mencari wajah-Mu ya Tuhan, dan bukan hanya berkat-Mu ya Tuhan. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, kami mau cinta padamu ya Tuhan. Bawa setiap kami ya Tuhan, mendekat padamu ya Tuhan, tinggal di dalam hadirat-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Tinggal di dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kaulah satu-satunya Allah yang kami sembah. Kami mau tinggikan nama-Mu selama-lamanya. Engkau yang ajaib dan luar biasa, selalu ada bersama kami Tuhan.
Kinaramaya Sando, Kinaramaya Se. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib, Engkau Allah yang hidup, kami sembahkan. Haleluya Tuhan. Engkau Yesus Tuhan, yang selalu menjadi sahabat bagi kami ya Tuhan. Engkau adalah perlindungan kami Tuhan, Engkau Raja kami Tuhan, Engkau benteng hidup kami ya Tuhan. Kami mau selalu meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekali di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, Engkau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ideal. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekali pun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, Engkau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Mari sama-sama dengan segenap hati katakan, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku,
jiwaku, ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu, ku kasih setiamu. Haleluya ya Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan, kami mau katakan Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Engkaulah perlindungan kami, kota benteng kami. Tidak ada yang seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah. Kalau mungkin hari-hari ini ya Tuhan, mungkin kami terus berdoa, tetapi kami belum melihat apa yang kami doakan itu terjadi. Satu hal Tuhan, kami hanya mau berkata, kami hanya percaya Tuhan, Engkau punya waktu yang terbaik buat kami ya Tuhan. Kalau kami mungkin hari-hari ini kami belum bisa menerima apa yang kami doakan ya Tuhan, kami tahu Tuhan sedang membentuk setiap kami, untuk hati kami, untuk hidup kami. Boleh sungguh-sungguh ya Tuhan, boleh menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan. Kau sedang memurnikan setiap kami, menjadikan kami ya Tuhan hati yang terus ya Tuhan mengasihi Engkau, percaya sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya janji-Mu dan iya dan amin ya Tuhan. Tidak pernah gagal apa yang Kau rancangkan, tidak pernah gagal apa yang Kau rencanakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan dari awal sekali lagi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, benar Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti. Dengar saudara, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita mau katakan lagu ini, bila Kau izinkan Tuhan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Amin. Katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti,
lagi katakan, waktu Tuhan pasti. Kami percaya Tuhan, yes Lord. Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Dicobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan dengan imanmu lebih lagi, waktu Tuhan. Waktu Tuhan buat keluarga kami, waktu Tuhan buat Indonesia adalah yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti Engkau memulihkan, pasti Engkau melawat Tuhan. Yes, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yes Lord, kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Kami mau terus mengandalkan Engkau ya Tuhan, lebih dari apapun ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap kami ya Tuhan malam hari ini yang lemah, kami berkata kami kuat ya Tuhan. Bahkan kami semakin dikuatkan hari demi hari ya Tuhan di dalam Engkau. Kami yang sakit Tuhan, kami percaya kami mau berkata ya Tuhan, oleh bilur-bilur darah-Mu Tuhan Yesus, setiap yang sakit sudah disembuhkan. Amen. Dan kami percaya yang susah ya Tuhan, kami percaya Tuhan Kau yang menjadi penghiburan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kau yang memberkati setiap kami dalam rumah doa malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Ya puji Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan terima kasih, sungguh Kau baik Tuhan. Kami boleh ada saat ini semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Di tengah situasi yang belum baik, Bapak kami percaya Engkau bersama dengan kami. Kami boleh ada saat ini semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi kami semua Tuhan, biarlah benih firman Tuhan ditaburkan di hati kami semua dan bertumbuh dan boleh berbuah. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu, kuduskan semuanya berasal daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya shalom Bapak kasih Tuhan Yesus, ya puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kita boleh ada saat ini. Ya di tengah-tengah situasi yang belum baik, kalau kita lihat angka penyebaran ya COVID itu semakin meninggi, dan COVID ini akhir-akhir ini menjadi berita yang sangat-sangat sekali ya sering kita dengar. Ya, setiap hari pasti orang bicara tentang yang namanya COVID. Kita lihat di rumah sakit ya, dimanapun juga berada penuh dengan pasien-pasien COVID. Kita bisa melihat bagaimana situasi kondisi saat ini, dan ini semua membuat perhatian kita akhirnya terfokus dengan hal tersebut. Sehingga akhirnya fokus kita kepada hal yang lain, termasuk dengan Tuhan pun juga menjadi ya teralihkan. Padahal saya percaya segala sesuatu Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengendalikan. Termasuk pun juga saat ini kalau COVID boleh ada dan boleh menguasai semuanya, saya percaya Tuhan izinkan. Ada rencana Tuhan yang indah di balik semuanya ini. Amin. Dan saya percaya bagi setiap kita anak-anak Tuhan, Tuhan selalu senantiasa menyertai setiap kita semua. Amin. Sepertinya kalau kita lihat saat ini, terutama mungkin orang-orang yang menderita, yang sakit akibat COVID, sepertinya kok Tuhan gak berkuasa. Seperti kok Tuhan tuh gak ada. Tapi sungguhnya saya percaya Tuhan bersama dengan setiap kita. Amin. Nah malam hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana Tuhan membela setiap kita anak-anaknya. Amin. Saat ini kita mau belajar daripada seorang tokoh yang namanya Musa. Bagaimana Tuhan membela Musa. Kalau kita lihat di kitab Bilangan ayat kedua pasal 12.
ayat ketiga ya sampai ayat ke-9, saya akan bacakan Bapak Ibu. Kitab Bilangan pasal 12 ayat ketiga. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku bicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadapan-hadapan aku bicara dengan dia, terus terang bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Perhatikan Bapak Ibu ayat yang terakhir, ayat ke-8 bagian B-nya. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Kita lihat, bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Bapak Ibu kalau kita baca tadi bacaan firman Tuhan, Miriam, Harun dan Musa ya dipanggil oleh Tuhan. Dan Tuhan marah Bapak Ibu kepada Miriam dan Harun. Kita lihat di sini bagaimana Allah membela Musa. Iya, kalau kita lihat perikop sebelumnya, iya ayat 1 dan 2, kita bisa melihat konteksnya. Bagaimana Musa, bagaimana ia dikatai oleh Miriam dan Harun. Iya, Miriam dan Harun itu mengatai Musa, iya hambanya Tuhan. Dan kita lihat bagaimana iya marahnya, iya Tuhan marahnya Allah terhadap iya Miriam dan Harun. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Bangkitlah murka Tuhan terhadap Miriam dan Harun. Kita bisa melihat bagaimana pembelaan Tuhan atas Musa. Ini juga yang akan Tuhan nyatakan atas setiap kita semua. Bagaimana Tuhan membela setiap kita. Tapi bagaimana kita bisa tahu Tuhan membela setiap kita? Kita belajar daripada Musa. Ada 3 hal yang kita bisa belajar dari Musa tentang peristiwa ini. Yang pertama, bagaimana Allah membela Musa. Karena Musa kita lihat di sini, Bapak Ibu, di ayat ke-7. Iya, bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Kunci yang pertama bagaimana kita bisa mengalami pembelaan Tuhan adalah menjadi orang yang setia. Saat ini sulit sekali mencari orang-orang yang setia. Masalah, pergumulan, apapun juga membuat akhirnya orang-orang lain nggak lagi setia. Nggak lagi setia dengan pasangannya, nggak lagi setia dengan usahanya, nggak lagi setia dengan pekerjaannya, ataupun juga yang dipercayakannya nggak lagi setia. Situasi akhir ini membuat orang nggak lagi setia. Ya, banyak hal-hal yang membuat orang nggak setia. Dunia menawarkan hal-hal yang indah-indah, yang membuat akhirnya dia berpaling dari pasangannya. Di luar banyak dunia-dunia yang menawarkan yang indah-indah, yang membuat akhirnya kita berpaling. Iya, akhirnya kita punya will atau will lain. Atau juga dengan pekerjaan kita. Kita enggak lagi setia dengan pekerjaan kita. Apa yang dipercayakan kita enggak lagi konsen, kita enggak lagi sepenuhnya. Iya, kita bisa melihat ya bahwa di luar tuh kayaknya lebih menarik. Maka pekerjaan dia ditinggalkannya dan dia mengerjakan hal-hal yang lain. Enggak setia. Padahal Tuhan berkata, setialah dalam hal-hal yang kecil. Maka aku memberikan padamu hal yang besar. Jadi Bapak Ibu, pertama kunci untuk kita bisa dibela oleh Tuhan, setia. Miliki kesetiaan. Terhadap apapun juga yang Tuhan percayakan. Terhadap Tuhan, setia dengan Tuhan. Tetap beribadah dengan Tuhan, rajin mencari Tuhan, baca firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Setia dengan apa? Dengan pasangan kita. Mungkin istri kita, mungkin suami kita. Kalau dulu kita setia, kita tarik dengan pasangan kita sebelum kita menikah. Karena dia ganteng, dia keren, dia maco. Atau ya istri kita dulu cantik, ya bodinya langsing. Tapi berjalan waktu setelah menikah, ya pasangan kita gak lagi seperti dulu, sudah berbeda. Suami kita gak lagi ganteng, gak lagi keren. Iya, sekarang sudah mengembang, perutnya mengembang ke depan, sudah menjadi melebar.
Istri kita nggak lagi bodinya seperti gitar Spanyol, seperti gitar bass. Nggak lagi setia dengan pasangan kita. Atau dengan pekerjaan kita. Pekerjaan yang kita lakukan. Buat kita akhirnya jenuh, bosan, kita berpaling kepada kerjaan yang lain. Nah ini Bapak Ibu, yang buat akhirnya kita nggak setia. Padahal Tuhan mencari orang-orang yang setia. Orang yang setia inilah yang akan Tuhan bela. Amin. Jadi kunci yang pertama, kalau kita ingin dibela oleh Tuhan dalam kondisi saat ini Bapak Ibu, tetaplah setia. Setia dengan Tuhan. Amin. Setia tetap bersekutu dengan Tuhan. Setia beribadah dengan Tuhan. Ya ikut komsel tetap seperti dulu Bapak Ibu. Lakukanlah itu terus Bapak Ibu. Ya, karena Tuhan mencari orang-orang yang setia. Setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Pasangan kita, usaha kita, pekerjaan kita, teruslah setia. Mungkin kita belum melihat ada naikan jabatan, belum ada hasilnya, tapi percayalah. Kesetiaan akan membuahkan hasil. Karena orang setia akan dibela oleh Tuhan. Amin. Jadi kunci pertama, kita mengenal pembelaan Tuhan, jadilah orang yang setia. Amin. Nah yang kedua Bapak Ibu, kunci untuk kita dibela oleh Tuhan. Ayat ke-8 dikatakan, berhadap-hadapan aku bicara dengan dia. Terus terang, bukan dengan teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana Allah berkata, Musa itu seorang yang dimana dia selalu berhadapan dengan aku, kata Tuhan. Jadi orang yang dibela Tuhan, orang yang senantiasa berhadapan dengan Tuhan. Artinya apa? Mencari wajah Tuhan, memiliki waktu bersama dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berhadapan dengan Tuhan. Situasi dia pun juga dia selalu bisa menyiapkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Dia nggak akan distract dengan persoalan perkara pun juga, tapi tetap Tuhan yang nomor satu. Tetap Tuhan yang terutama dalam hidupnya. Dia selalu berdoa sama Tuhan. Dia selalu minta tuntunan Tuhan. Dia selalu minta penyertaan Tuhan. Seperti Musa berkata, aku gak mau melangkah kalau Tuhan gak bersama dengan aku. Ini yang seharusnya juga kita lakukan dalam kehidupan setiap kita. Tuhan, saya gak mau melangkah kalau Tuhan gak bersama dengan aku. Saya gak mau bertindak kalau Tuhan gak menyertai aku. Tuhan tuntun pimpin langkah-langkahku, bahwa aku masuk dalam rencanamu. Ini harusnya kita selalu berkata kepada Tuhan. Membuktikan bahwa kita rindu Tuhan bersama dengan setiap kita. Amin. Orang seperti inilah yang akan dibela oleh Tuhan. Tuhan buat perbedaan orang yang mencari wajah Tuhan dengan orang yang tidak mencari wajah Tuhan. Mungkin saat ini kita masih dalam pergumulan, tapi percayalah, waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan selalu tepat bagi orang-orang yang selalu mencari wajah Tuhan. Orang mencari wajah Tuhan tahu waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Orang yang mencari wajah Tuhan, dia tahu rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu indah atas hidupnya. Dan tidak pernah gagal oleh apapun juga. Dia akan tetap percaya, bersandar, akan berseru sama Tuhan. Dan dia akan melihat pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Mungkin ada masalah, ada persoalan, ada benteng yang menghalangi pandangan dia melihat. Tapi sungguhnya di balik benteng ini ada kemenangan. Dan orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan, dia akan terus berharap sama Tuhan. Bahkan dia memiliki mata seperti Raja Wali yang bisa melihat jauh. Bahwa ada berkat, ada kemenangan, ada sukacita yang menanti di depan. Kalau dia bisa melewati badai. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Yang kedua, terus cari wajah Tuhan. Intim dengan Tuhan, berhadapan-hadapan dengan Tuhan, senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Dimanapun kita boleh berada, selalu connect dengan Tuhan. Nggak perlu kita masuk ke ruangan, ke kamar kita berdoa, tinggalkan itu semua Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu bersyukur sama Tuhan, ucap syukur sama Tuhan, Tuhan tuh baik, itu sesungguhnya Bapak Ibu sudah membangun hubungan dengan Tuhan. Dan inilah orang-orang yang akan mengalami pembelaan dengan Tuhan. Amin. Jadi kunci yang kedua, kalau kita mau dibela oleh Tuhan, milikilah keintiman dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengalami pembelaan oleh Tuhan. Yang ketiga, kalau kita bisa melihat di ayat yang ketiga. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi ini. Yang ketiga, kunci yang ketiga Bapak Ibu. Adalah orang-orang yang lembut hatinya. Lembut hatinya Bapak Ibu tahu? Seperti spon. Spon kalau dikasih air, dia akan menyerap air. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat batu keras, dikasih air itu nggak bisa masuk.
Ya, demikian juga Bapak Ibu, kalau hati kita lembut seperti Musa, iya, Tuhan akan membela setiap kita. Kita bisa melihat perjalanan bagaimana Musa dipilih oleh Tuhan untuk membela bangsa Israel. Iya, Tuhan menyuruh Musa untuk menghadap ke Firaun, untuk minta bangsa Israel dibebaskan. Iya, sekali menghadap ke Firaun, ditolak, 2 kali ditolak. Bayangkan Bapak Ibu, bayangkan Musa menghadap Firaun, ditolak, kemudian Tuhan memberikan tulah, bencana atas Mesir. Ya. Kemudian Tuhan nyuruh lagi Musa untuk menghadap Firaun. Ya, Tuhan datang. Ya, ditolak oleh Firaun dan Tuhan memberikan tulah yang kedua. Bisa bayangkan Bapak Ibu bagaimana ya, itu Firaun, raja ya Mesir, itu raja yang berkuasa. Dia bisa saja membunuh Musa. Dia bisa saja mencelakakan Musa. Ya, tapi kita bisa melihat Musa mau ya, taat apa yang Tuhan perintahkan. Hatinya lembut ketika Tuhan bilang, Musa engkau menghadap Firaun. Dia menghadap Firaun. Bapak Ibu. Ya, sampai kita bisa melihat ya, hampir 10 tulah ditulahkan. Itu semua Musa lakukan. Bagaimana Tuhan Musa memiliki hati yang lembut. Ya, yang hati yang lembut, hati siap yang untuk mau dibentuk, diproses oleh Tuhan. Ini yang harus kita miliki Bapak Ibu. Miliki hati yang lembut. Hati yang mau siap ya, diproses oleh Tuhan, bentuk oleh Tuhan. Ini yang Tuhan akan bela. Ketika mungkin kita salah, diingatkan Bapak Ibu. Iya, kita selalu bilang terima kasih. Iya, saya akan mau berubah. Ini orang yang hatinya lembut seperti spon, dia akan menerima. Dia akan memperbaiki dirinya. Tapi kalau hatinya keras seperti batu, dia akan berontak, dia akan sakit. Dia akan menolak. Ketika dikasih tahu, ya mungkin dibimbing, diberi nasihat, dia bilang, gue udah tahu, saya sudah tahu semuanya, nggak perlu ngajarin. Ya, ini orang-orang yang hatinya keras. Tapi orang hati lembut, terima kasih, saya akan mau perbaiki hidup saya. Karena saya tahu saya nggak sempurna. Karena saya tahu saya masih terus diproses oleh Tuhan untuk menjadi seperti Kristus. Nah, orang-orang seperti inilah yang akan mengalami pembelaan oleh pada Tuhan. Orang inilah yang akan melihat kuasa Tuhan nyata dalam hidupnya. Setiap manusia itu punya kelemahan. Kelemahan inilah yang kita bisa melihat kuasa Allah dinyatakan. Amin. Nah, yang ketiga, kucing ketiga, bagaimana kita bisa mengalami pembelaan oleh Tuhan. Milikilah hati yang lembut. Hati yang siap ditegur, siap diberikan nasihat, siap diberikan arahan, dan siap mau berubah. Ya, jangan jadi orang yang namanya bahasa Chinese-nya seau, ban, jadi keras kepala. Tapi maulah kita menjadi orang yang lembut hati, yang siap. Tuhan, ini saya, bentuklah saya. Siapapun yang bentuk saya, baik itu pasangan saya, teman-teman saya, kawan saya, gembala saya maupun juga adik rohani saya siap untuk mau dibentuk Tuhan. Ini hati yang lembut. Nah, orang seperti inilah akan melihat dan mengalami pembelaan daripada Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan bersama dengan kita dan Tuhan rindu untuk menyatakan kasih-Nya, anugerah atas setiap kita. Tapi seringkali kita yang gak melihat dan gak menangkap apa yang Tuhan sedang kerjakan. Miliki 3 hal ini yang Musa lakukan sehingga Musa dibela oleh Tuhan. Siapa kamu berani mengata-ngatai hamba-Ku Musa? Tuhan marah. Demikian juga Bapak Ibu, Tuhan akan membela setiap kita dari apapun juga masalah, pergumulan, persoalan. Tuhan akan menghadapi itu semua dan kita menjadi orang-orang yang lebih dapat mudah. Amin. Milikilah 3 hal ini, Bapak Ibu. Yang pertama, saya ulang sekali lagi, milikilah kesetiaan. Jadilah orang yang setia. Amin. Yang kedua, milikilah keintiman dengan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, milikilah hati yang lembut, hati yang siap dibentuk, siap proses. Amin. Dan kita akan melihat Tuhan berkarya. Kita melihat Tuhan membela setiap kita. Pergumulan, masalah boleh ada, tapi Tuhan bersama dengan kita. Tuhan dipilih kita dan kita adalah orang-orang yang lebih dapat menang. Amin. Tuhan berkati. Yuk mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih malam hari ini Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak melihat penyertaan Tuhan, bahkan pembelaan Tuhan. Selama ini kami tidak setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Kami tidak dekat dengan Tuhan. Kami dekat dengan masalah persoalan. Dan kami tidak mau dikasih tahu, dibentuk, diarahkan. Ampuni kami Tuhan.
Bapa, biar hari ini kami mau sungguh-sungguh bertobat Tuhan. Menjadi mau seperti Musa ya Tuhan, yang mengalami pembelaan daripada Tuhan, di mana kami memiliki hati yang setia. Setia Tuhan terhadap Engkau. Setia Tuhan apapun juga Tuhan. Bapa, dan kami Tuhan intim dengan Engkau. Bapa, kami mau senantiasa mencari wajah-Mu Tuhan, di mana kami boleh berada. Dan biarlah Tuhan hati kami siap Tuhan bentuk, siap Tuhan proses. Seperti emas hati kami Tuhan. Dan siap kami hidup dalam pembelaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Di mana mereka boleh berada Tuhan. Tuhan berkati berlimpah-limpah Tuhan. Bapa, Tuhan berpercaya penyertaan-Mu, pembelaan nyata atas setiap anak-anak-Mu. Mereka saat ini punya pergumulan, punya persoalan yang mungkin saat ini mereka sakit, mungkin terpapar COVID, mungkin dirawat di rumah sakit atau mungkin di rumah isolasi mandiri. Biar saatnya berdoa, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur Yesus, Tuhan menyembuhkan sakit penyakit mereka. Anak-anak-Mu Tuhan disembuhkan. Karena darah Tuhan Yesus berkuasa atas semuanya. Darah Tuhan Yesus mencucikan kami dan menguduskan setiap kami. Saat ini dinyatakan atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan saat ini setiap anak-anak-Mu Tuhan yang memiliki jalan buntu dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam keuangan. Biarlah saat ini Tuhan buka keran-keran yang baru. Ada pintu-pintu yang terbuka atas setiap anak-anak-Mu. Berkat Allah mengalir atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Karena Tuhan membela setiap anak-anak-Mu Tuhan. Bapak, apa pergumulan mereka malam hari ini Tuhan angkat. Tuhan berikan kelegaan dan kelepasan. Terima kasih Bapak. Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu. Bila firman Tuhan menjadi rema dan mereka bertumbuh, mereka berbuah dan mereka dibela oleh Tuhan. Ada anugerah kasih Tuhan menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Selesai menyampaikan firman-Mu, biarlah Roh Kudus menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, untuk rumah doa ini ya Tuhan. Dan pada malam hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk rumah doa Gereja Hope Jembatan 2. Biarkan Tuhan Engkau yang memberkati rumah doa di malam hari ini. Berkati Tuhan rumah doa di tempat ini dengan jiwa-jiwa baru Tuhan dari barat, timur, utara, selatan. Biarkan Tuhan juga di malam hari ini Engkau berkati Tuhan Gembala kami Pak David, Bu Wendy, Pak Santo, Bu Kartika, Pak Hartanto di Jembatan 5 Cipingping. Juga untuk setiap leader, setiap Gembala Live ya Tuhan, sampai ke jemaat Gereja Hope Jembatan 2, Jembatan 5. Biarkanlah Engkau yang berkati Tuhan berlimpah-limpah ya Tuhan. Apapun Tuhan usaha mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka di akhir zaman ini, Engkau berkati dengan melalui hamba-hamba-Mu ini. Kami percaya biarkan Engkau terus bawa, biarkan mereka boleh terus bawa Tuhan jiwa-jiwa untuk datang kepadamu. Karena di malam hari ini Tuhan juga kami mau berdoa untuk Indonesia. Tuhan, biarkan malam hari ini kami serahkan Indonesia ke tangan-Mu, dari Presiden kami Bapak Jokowi, wakilnya, Menteri Kabinet Negara, MPR, DPR, dari pemerintahan pusat sampai daerah. Biarkan Kau curahkan Tuhan roh yang takut akan Engkau di bumi Indonesia ini, sehingga pemerintah Indonesia adalah pemerintah yang takut akan Engkau, sehingga Engkau terus berikan keamanan dan kedamaian untuk Indonesia. Karena kami percaya, biarkan Tuhan Engkau juga boleh terus memberikan hikmat-Mu untuk pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia Tuhan boleh mengatasi masalah pandemi COVID-19 Tuhan dengan benar. Karena kami percaya melalui setiap vaksin ya Tuhan, dari berbagai merek yang ada di Indonesia Tuhan, Engkau terus pulihkan Indonesia. Karena kami sungguh percaya Tuhan, melalui vaksin Tuhan Indonesia akan pulih Tuhan dengan sempurna. Sehingga di malam hari ini juga Tuhan Engkau curahkan roh Pentakosta ketiga di Indonesia, sampai ke bangsa-bangsa ya Tuhan, sampai ke Australia, China, Hong Kong ya Tuhan, juga sampai ke Amerika, sampai seluruh muka bumi ini Tuhan, sampai bangsa-bangsa dari timur sampai ke barat dan kembali ke Yerusalem. Kami percaya Tuhan, roh Pentakosta ketiga akan terjadi setelah luar biasa, sehingga penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan terakhir akan terjadi pada saat ini,
sehingga kami boleh percaya amanat agung-Mu boleh tergenapi atas muka bumi ini. Dan kami percaya Tuhan, biarlah Engkau tuh selamatkan Tuhan semua suku bangsa yang ada di muka bumi ini. Juga Engkau selamatkan setiap Bani Kedar, Bani Nebayot yang ada di muka bumi ini. Sehingga di akhir zaman ini Engkau lawat mereka, Engkau bawa mereka supaya mereka boleh menerima Engkau Tuhan sebagai Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Malam hari ini kami percaya biarlah Engkau juga pulihkan Tuhan tempat tinggal kami kota Jakarta, sehingga apapun ekonomi ada di kota Jakarta, di malam hari ini Engkau akan pulihkan Tuhan dengan sempurna. Karena di malam hari ini juga kami mau berdoa untuk setiap orang yang sakit corona yang ada di kota Jakarta, yang ada di Wisma Atlet ya Tuhan, maupun ada di seluruh rumah sakit kota Jakarta, di ruang ICU maupun di hotel-hotel Tuhan. Di malam hari ini Engkau jamah orang yang sakit corona ini, jamah mereka, lawat mereka, sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Karena kami percaya di malam hari ini Tuhan, mujizat kesembuhan, mujizat pemulihan boleh terjadi di kota Jakarta, sehingga semua orang yang sakit corona di kota Jakarta ya Tuhan, di malam hari ini akan sembuh dengan sempurna. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Malam hari ini Tuhan, biarlah Engkau juga berkati Israel, berkati Yerusalem, sehingga kemuliaan-Mu boleh ada di sana. Sehingga Engkau terus juga selamatkan Tuhan umat pilihan-Mu Israel, juga Palestina, sehingga Engkau bawa mereka Tuhan, supaya semua penduduk Israel maupun Palestina boleh datang Tuhan, menerima Engkau sebagai Mesias Tuhan dan Juru Selamat. Karena kami percaya Tuhan, di akhir zaman ini ya Tuhan, mujizat-Mu akan terjadi Tuhan, sehingga Engkau yang terus pulihkan muka bumi ini, pulihkan muka bumi ini dari pandemi COVID-19. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang menciptakan langit dan bumi, Engkau yang sanggup memulihkan muka bumi ini. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Malam hari ini kami percaya Tuhan, juga Tuhan Engkau akan memulihkan seluruh muka bumi ini, pulihkan dengan sempurna, sehingga Engkau terus bawa Tuhan semua penduduk bumi ini untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Juga kami percaya Engkau juga akan selamatkan India ya Tuhan, sampai semua bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Engkau selamatkan mereka semua Tuhan, supaya mereka boleh datang dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, untuk rumah doa ini. Biarlah Engkau terus berkati Tuhan rumah doa di malam hari ini dengan jiwa-jiwa baru Tuhan, dari barat, timur, utara, selatan. Karena kami percaya rumah doa yang ada di Gereja Hope Jembatan 2 akan diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Malam hari ini biarlah Engkau juga berkati Tuhan setiap orang yang sudah Tuhan melihat tayangan YouTube ini. Berkati jikalau ada mereka yang belum mengenal Engkau, biarlah Engkau terus selamatkan Tuhan semuanya ya Tuhan. Karena malam hari ini kami percaya, biarlah kami serahkan Tuhan semua doa-doa kami ke tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah doa ya Tuhan. Haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Yuk mari kita siapkan persembahan kita. Yuk mari kita berdoa, angkat tangan Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih, sebentar kami akan memberikan persembahan, berdoa, Tuhan kuduskan, sucikan persembahan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan berkati anak-anak-Mu, berkat yang berlimpah-limpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Mari sebelum kita berpisah, mari buka hati kita, angkat tangan kita. Dan biar kiranya malam hari ini berkat yang terbaik, anugerah yang sempurna, berkat yang berlimpah-limpah dicurahkan oleh Allah Bapa di surga dalam Anaknya tunggal yang terkasih, Juru Selamat kami semua, Tuhan Yesus Kristus, dalam penghiburan, penyertaan, dan pertolongan pada Roh Kudus menyertai saudara semua hari ini sampai selama-lamanya. Sudah menerima semuanya, mari bersama kita berkata, amin. Tuhan berkati saudara semua.